Tantangannya itu kita memisahkan tentang mana pekerjaan dan mana rumah tangga gitu. Karena kadang kan banyakkan orang tuh kayak kalau kita sering bersama tuh menganggapnya ya udah itu tuh satu lingkup, padahal itu adalah lingkup yang berbeda. Ketika kita di pekerjaan ya kita harus profesional. Iya, harus profesional gitu. Kita jangan membawa masalah dari rumah tangga ke pekerjaan. Betul, pun sebaliknya. Dan buat masalah dari pekerjaan ke rumah. tangga. Oh. Terus soal ini sih juga kayak kalau sering bareng gitu kan pasti ada rasa bosen ya. Iya. Maksudnya bukan bosen sama orangnya, tapi kadang sama suasananya. Kayak suasananya tuh gitu-gitu aja. Jadi dari situ kita memutuskan untuk membuat usaha gitu dengan orang yang sama tapi dengan suasana yang berbeda. Jadi kita nggak perlu ngerasa bosen. Nah. Kalau kamu bosen buat usaha aja. Iya. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, pernah nggak sih ngebayangin atau berencana menikah muda? Seru kayaknya ya. Tapi takut nggak sih? Atau mungkin memang punya rencana? Kita akan cari tahu yuk selengkapnya bagaimana sih caranya supaya kita punya niatan nikah muda dan berani melakukannya. Tentunya kita akan bertemu langsung bersama pakarnya yang sudah menikah muda dan akhirnya bikin bisnis bareng, yaitu Mas Rizky dan juga Mbak Malika. Gimana sih ceritanya beliau ketemu sampai akhirnya berani menikah muda dan akhirnya sukses berbisnis bersama. Selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Rizky, biasa dipanggil Rizky, dan ini istri saya Malika Lutfi Rosita, biasa dipanggil Malika. Kami pemilik usaha di Mari, dimana kita itu jualan snack box, nasi kotak, dan lain-lain. Kita juga diwariskan bisnis kerupuk oleh kedua orang tua yang diserahkan ke kita berdua. Jadi kita berdua adalah couple partner. Awalnya kita itu ketemunya tuh di SMA karena kita satu SMA ya. Iya, kita satu organisasi juga. Kita dulu aktif di organisasi, ikut pramuka, paskibra, terus juga satu kepanitiaan di HUT sekolah ya. Sekolah. Sering tampil bareng. Jadi kita kenal tapi nggak dekat. Iya, nggak pernah ngobrol yang terlalu gimana gitu sih sama Masnya, kecuali hal-hal yang penting tentang organisasi. Iya, seperti organisasi. Gitu. Nah, singkat cerita, kita sama-sama lulus nih. Nah, waktu itu kita diajak untuk trip ke tempat teman kita yang ada jauh di daerah Kelungkung, Karangasem, bareng-bareng sama teman. Jadi lumayan sering ketemu sama Mas Rizky. Terus dari situ kita mulai dekat tuh. Jadi dekatnya setelah lulus, walaupun saat sekolah. Walaupun kita satu sekolah gitu ya. Nah terus singkat cerita kita udah lumayan dekat sekitar 4 tahun, kurang lebih hampir 4 tahun. Nah di situ ada sebuah momen Pak Po saya meninggal dan istri Mbak Malika ini datang untuk takziah. Setelah dari pemakaman kami itu diajak mampir ke rumah Om. Setelah di rumah Om itu kami diajak ngobrol-ngobrol panjang lebar. Ibu tuh sempat nyeletuk nggak mau nikah aja gitu. Jujur sih kami berdua langsung diam, tatap-tatapan kayak gini. Agak kaget ya, tapi di situ kalau saya sih ada perasaan senengnya. Kenapa? Karena emang pengen aja waktu itu nikah muda gitu. Kalau saya realistis aja, kayak mau dikasih makan apa ya anak orang, kayak bisa nggak ya saya nafkahin gitu. Setelah itu kita juga masih kuliah waktu itu. Bener. Jadi kayak gimana nanti agak kuliahnya gitu. Takutnya nanti malah jadi nggak lulus karena menikah gitu ya. Nah terus singkat cerita, karena kita diem-dieman tuh, terus ibu ngomong lagi, kenapa? Takut nanti kehidupan kedepannya gimana kayak gitu. Terus kita juga jawab iya. Iya bareng. Terus ibu bilang nggak apa-apa. Menikah itu membuka pintu rezeki. Menikah itu kan ibadah. Sebuah ibadah sepanjang hidup, sepanjang umur. Nah nanti insya Allah
ketika kita memulai suatu hal yang baik itu pasti Allah kasih jalan gitu loh. Terus kalau soal kayak biaya kuliah gitu nggak usah takut, nanti pasti Allah kasih rezekinya gitu. Yang penting kita yakin bahwa Allah tuh pasti akan bantu. Nah, jadi pada saat itu akhirnya kita memutuskan untuk bilang ke orang tua saya bareng sama Mas, karena saya takut bener-bener deg-degan banget karena kita nggak pernah sama sekali bahas soal pernikahan gitu. Nah, akhirnya ketemu ibu, terus kita ngomong kalau kita mau nikah nih gitu, gimana Tanggapannya. gimana tanggapannya gitu. Nah, terus kata ibu nggak apa-apa karena ibu juga kebetulan udah kenal sama Mas Rizky. Kata ibu boleh nikah tapi 1 tahun lagi setelah kalian sama-sama lulus dan sama-sama kerja gitu. Nah, setelah itu kita bilang ke orang tuanya Mas Rizky, ibu udah oke nih gitu, ibu saya udah oke. Terus akhirnya Di situ kami nyusun pertemuan pertemuan dua keluarga. keluarga. Akhirnya singkat cerita orang tua Mas Rizky datang ke rumah, terus menyampaikan niat baiknya lah ya. Jadi saya itu bilang nikah itu ibadah dan membuka pintu rezeki. Setelah itu Ibu Mama Lika bilang apa bisa diundur selama setahun dulu. Jadi waktu itu omnya Mas Rizky ini menyampaikan kalau ingin menikah itu segera, maksudnya disegerakan lah, karena kan menikah itu baik ya, niat yang baik gitu. Tapi ibu saya itu waktu itu bilang kalau bisa 1 tahun dulu deh, nunggu anak-anak lulus biar dia punya pekerjaan tetap, biar punya pengalaman juga gitu, biar maksudnya mungkin terlalu kecil ya waktu itu umur kita gitu. Kita dulu umur masih 22 tahun. 22 tahun menikah itu. Nah, terus katanya omnya Mas itu nggak apa-apa gitu, disegerakan aja gitu. Agar tidak menimbulkan fitnah. Memang untuk menghindari itu. Dan yang buat orang tua saya setuju waktu itu karena ada omongannya omnya Mas itu, Kalau kata-katanya kayak gini, yang penting sahnya dulu, nggak usah buat acara yang besar-besar gitu. Yang penting sahnya dulu, ketika mereka udah sah nanti udah enak gitu selanjutnya. Akhirnya diputuskan pada saat itu juga kita menikah bulan depannya. Jadi bener-bener singkat banget, kayak persiapan cuma 1 bulan loh. Iya. Gitu. sama ini Apa? itu biar ibu Oh ya. tenang. Jadi Jadi kenapa itu- disegerakan waktu itu ceritanya ibunya Mas itu mau ibu sama Berangkat bapak mau umroh. berangkat umroh. Jadi itu kayak biar nggak ada tanggungan anak-anaknya. Kan ibu sama bapak tuh punya pemikiran mungkin agak ke depan ya. Jadi biar jadi seumpama sama kalau misalkan di sana meninggal ternyata. ya, Jadi jadi punya tanggungan juga nggak ada. Jadi tenang gitu loh, perginya juga, ibadahnya juga tenang kayak gitu. Terus setelah itu kita mulai ngurusin berkas-berkas nikah. di sela-sela ngurusin berkas-berkas nikah, saya dipanggil sama bapak ibu, diajak ngobrol. Apa namanya? Umrohnya ibu mau dikasih ke Mbak Malika. Saya di situ shock, diem. Habis itu dijelasin, ibu awalnya yang berangkat itu ibu, Mbak Malika sama bapak. Tuh akhirnya ibu bilang, dah umrohnya kasih ke anak-anak aja, biar mereka aja. Tuh kenapa kok bisa umrohnya dikasih ke Mbak Malika? Karena Waktu itu ibu sempat sama mimpiin, bapak, iya. Mbak Malika beberapa kali. Jadi mungkin menurut beliau itu sebagai petunjuk gitu. Kalau mungkin yang berangkat itu jadinya saya kayak gitu. Dan- Nah, terus juga Berkas-berkasnya. ibu cerita seluruh berkas itu sebenarnya udah terpenuhi waktu itu 90% lah, tinggal waktu itu suntik meningitis yang Iya. belum. Nah, tapi dari ceritanya ibu itu ibu selalu nggak kedapetan
udah beberapa kali ya, udah Iya, hampir udah 1 bulan, hampir 1 bulan. bolak-balik ke rumah sakit, nggak dapet. nggak pernah Entah dapat. itu dari tensinya Naik atau tensinya rendah, atau atau mungkin gitu, kuotanya habis. Pas itu juga habis corona kan, jadi mungkin vaksinnya belum datang. Jadi ibu berkesimpulan pada saat itu mungkin memang yang ditakdirkan buat berangkat itu bukan ibu gitu, tapi saya gitu. Jadilah umrohnya itu diberikan kepada kita berdua gitu. Nah, singkat cerita, sambil mengurus berkas-berkas nikah, Masya Allahnya kita juga sambil mengurus berkas-berkas umroh ya. Masya Allah. Dan ketika mengurus berkas umroh itu, karena kan kita juga belum punya paspor, belum Ya. suntik meningitis tadi. Selama mengurus itu, Allah mudahkan sekali jalan kita untuk mengurusnya. Betul. Waktu kita ngurus itu cuman sehari. satu hari. Satu hari selesai. Satu Jadi hari itu paspor ngurus jadi, paspor jadi, suntik meningitisnya ke juga. rumah sakit juga untuk suntik aman. Hari itu juga selesai. Dan Masya Allahnya tuh kayak ternyata Allah tuh bawa kita sampai sejauh ini, padahal niat kita tadi tuh cuman satu, niat baik mau menikah, mau beribadah. Ternyata sampai di Allah titik tuh punya ini rencana lain. rencana yang lebih baik gitu. Nah, setelah itu kita sudah selesai berkas-berkas diurus. Bulan depannya itu kita menikah, akad nikah. Bulan April, tanggal April berapa? kita nikah tanggal 20. Ingat ya. April kita nikah, bulan Mei kita berangkat umroh. Nah, ada cerita lucu nih waktu kita akad nikah. Jadi waktu akad nikah Kan itu semua udah diurus. Pas hari akad nikah, pas itu uang cuma tinggal 60.000. 60.000 rupiah. 60.000. Nah, terus uang 60.000 yang sisa tadi itu sama mua, kebetulan muanya kan saudaranya Mas sendiri. Kebetulan beliau kerjanya sebagai mua. Nah, itu kita disuruh beli softland. Jadi uang 60.000 tadi sisa 10.000 atau 15.000 gitu. Tadi dipakai beli softland. Jadi kayak di situ saya ambil kesimpulan bahwa menikah itu memang membuka pintu rezeki. Nah, rezeki itu kan nggak selalu tentang materi, nggak selalu tentang uang gitu. Mungkin saat itu kita secara materi kita nggak pegang cuman 10.000 tadi, tapi Allah kasih rezeki yang lebih besar, ya umroh tadi gitu. Situ kita yakin kayak semua niat baik itu akan kembali ke kita gitu. Kenapa nggak takut menikah muda? Nggak takut karena dia orangnya. Karena dia orangnya. Karena kita kan udah anggap saling kenal hampir 4 tahun ya, jadi kita udah tahu karakternya masing-masing gitu. Udah tahu gimana Mas menyelesaikan masalah, udah tahu sifat karakter, terus juga dari segi ibadah pun kita udah saling tahu. Nah, ketika kita bersama sama orang yang mau berproses, mau belajar bareng, mau terbuka, jujur, itu kayaknya nggak ada yang perlu dikhawatirkan deh, nggak harus takut gitu untuk nikah. Tantangannya itu kita memisahkan tentang mana pekerjaan dan mana rumah tangga gitu. Karena kadang kan banyakkan orang tuh kayak kalau kita sering bersama tuh menganggapnya ya udah itu tuh satu lingkup, padahal itu adalah lingkup yang berbeda. Ketika kita di pekerjaan ya kita profesional. Iya, harus profesional gitu. Kita jangan membawa masalah dari rumah tangga ke pekerjaan. Betul, pun sebaliknya. Dan buat masalah dari pekerjaan ke rumah. Oh. Terus soal ini sih juga kayak kalau sering bareng gitu kan pasti ada rasa bosen ya. Iya. Maksudnya bukan bosen sama orangnya, tapi kadang sama suasananya. Kayak suasananya tuh gitu-gitu aja. Jadi dari situ kita memutuskan untuk membuat usaha gitu dengan orang yang sama tapi dengan suasana yang berbeda. Jadi kita nggak perlu ngerasa bosen. Kalau kamu bosen buat usaha aja. Iya. Nah, jadi kalau untuk membagi peran ya, jadi kita harus saling dan memahami. Berjalan beriringan sih, maksudnya mengerjakan semuanya itu secara bersama-sama gitu. Cuman kalau ini kan kita ada 2 usaha, usaha kerupuk dan usaha di mari tadi yang snack dan dessert. Nah, kalau secara operasional yang tahu tentang kerupuk itu Mas Rizky.
dari segi bahan-bahan, takaran, Produksi. proses produksi itu semuanya Mas Rizky. Pemasarannya. Jadi untuk di operasionalnya kerupuk itu Mas Rizky yang pegang, tapi di keuangan itu kita kerjainnya sama-sama gitu. Kita pegang sama-sama. Jadi kita Jadi, biar balance. jadi ketika Mas Rizky di kerupuk seumpama butuh bantuan, saya bantu. Gitu. Pun di Dimari juga gitu. Mungkin di Dimari itu yang lebih tahu tentang resep, tentang takaran-takaran untuk membuatan snack-snacknya itu saya. Gitu. Cuman ketika saya butuh bantuannya Mas Rizky untuk misalnya ngadon ini ya, ngadon risol atau apa, Jajan. itu Mas Rizky pasti akan bantu. Kami itu harus memiliki rasa saling dan memahami. Itu dua kata yang berbeda. Ya. Ya. Kata- Kalau saling itu kita saling membantu, saling mengerti, saling mau berubah gitu ya. Pokoknya kita harus saling. Nah, memahami itu maksudnya kayak kita tuh harus paham kondisi dan situasi. Termasuk juga memberi ruang ketika salah satu dari kita mungkin lagi nggak bagus ya perasaannya. Pernah nih ada contoh kayak Mas Rizky waktu itu ngajak Mau saya bahas bisnis. ngajak saya ngobrol soal bisnis, tapi waktu itu keadaan saya lagi bener-bener capek dan nggak mood gitu. Nah, saya coba untuk komunikasi ke Mas Rizky dengan bilang kalau saya lagi nggak mood, saya lagi capek gitu. Sehingga di situ tuh apa ya? Jadi kita saling tahu gitu loh. Iya. Apa yang kita rasa satu sama lain. Nah, ketika perasaan saya udah membaik, jadi saya tanya lagi, kemarin mau bahas apa Mas? Kayak gitu. Jadi kita nggak Jadi saling kayak tidak melupakan. tidak melupakan, mau didengar dan mau juga mendengarkan gitu. Betul. Itu sangat kunci utama itu. Terus juga kita biasanya mengadakan evaluasi ketika malam hari gitu ya, habis kerja gitu. Kita selalu Sebelum tidur sih biasanya. kita selalu ngobrol-ngobrol. adain evaluasi kayak sebaiknya kedepannya kayak gimana, atau mungkin ada hal-hal yang udah lewat nih tapi mungkin kayak menurut kita kurang gimana Ada ya, yang kurang gitu, ada kayak yang atau kurang gitu. Jadi kayak kita di bisa- situ evaluasi, kayaknya kemarin harusnya nggak gini, besok kayak kita harus lebih kayak gini gitu. Nah, Terus kita juga sering Quality adain time. quality time setiap kayak kita 1 bulan sekali. 1 bulan sekali itu kita pergi ke mana gitu. Kita pergi makan ngedate karena kan kita 24/7 nih. Kalau suasananya yang Gitu-gitu aja. kita Pasti jatuhnya bosan banget. bosan. Jadi Jadi kita buat suasana yang baru gitu. jadi kita kadang nonton, kadang makan di makan. tempat yang berbeda gitu. Jadi kita mutusin untuk bikin usaha bareng itu karena supaya nggak bosan ya. Ya benar. Kita tuh dalam pernikahan tuh kita harus punya goals, dimana goals itu tuh harus kita capai berdua. bareng-bareng. Jadi Kalau kita nggak sama harus- dia ya nggak bisa gitu. Jadi itu akan tujuan yang pasti. Jadi itu juga tadi untuk meminimalisir rasa bosan. Jadi kita Karena membangun 24/7 kita kita membangun sebuah usaha. Nah, usaha ini tuh ada di bidang snack dan dessert. masih di bidang snack dan dessert. Kemungkinan kedepannya Akan merambah ke merambah tempat ke yang lain-lain gitu. Nah, kenapa snack dan dessert? Pertama karena suka jajan kita ya. suka ngemil, orangnya suka ngemil kita. Dan juga saya sendiri suka berkreasi. Maksudnya kayak Kayak kan dulu itu pernah pas waktu kuliah, istri itu punya ada mata kuliah wirausaha. Jadi dulu tuh jualan donat. Jadi kita realisasikan sekarang Iya. dan melebarkan lah. jadi kayak gitu. Nah, terus untuk namanya sendiri itu Dimari. Kenapa namanya Dimari? Awalnya tuh kita berdua mikir Mari, karena Mari itu Malika dan Rizky. Jadi Mari itu adalah singkatan dari Malika Nama dan kita berdua. Rizky. Terus Gitu. kenapa jadinya Dimari? Karena menurut kita kata Mari aja tuh kurang Kayak kurang pas gitu, kayak Mari. Mari apa? Mari apa gitu. Jadi kita memutuskan kita untuk buat Dimari. Dimari. Dimari itu Biasanya kalau dalam bahasa Minang. bahasa Minang, Bahasa Minang. itu adalah di sini di atau sini. kemari gitu. Tapi Kalau biasanya dia dipakai pakai orang Betawi, dialek orang Betawi biasanya di mari aja gitu. Ya. Jadi kita juga ada Tagline kita di mari ada semua. Jadi kita masih dessert sama jajan nih. nanti Kita suatu hari kita akan ada buat semua. Iya. Gitu. Jadi kalau kamu mau cari jajan atau dessert di mari Di mari aja. aja. Jadi itu untuk Kita tetap membedakannya ngejalanin keduanya bareng-bareng, secara kita beriringan. bareng-bareng, beriringan. Tanpa meninggalkan
salah satunya. Salah satunya. Jadi kalau misalkan di bidang kerupuk itu kan sudah ada jamnya, sudah ada jam, ada karyawan, ada Sudah profesionalnya, terbentuk sudah tim. terbentuk lah. Dari jam berapa kita mulai dan sampai selesai jam berapa. Jadi kita memanage di marinya. Jadi kalau misalnya di kerupuk itu sudah terbentuk tim yang solid lah ya gitu. Iya. Jadi kita tinggal mungkin di bagian pemasarannya aja kayak gitu, atau tinggal Betul, nge-manage ya. Jadi cuman jadi nggak perlu yang dari awal. Nah, sedangkan usaha di mari ini kan usaha yang baru kita baru buat. rilis gitu kan. Terus kita mungkin lebih fokus ke usaha di mari ini, tapi tidak meninggalkan usaha yang kerupuk tadi. Betul. Gitu. Jadi kita beriringan. Misalkan kalau misalkan ada pesanan, sebelum subuh kita sudah mulai buat pesanan di mari. Setelah subuh, setelah itu selesai, lanjut kita lanjut ke kerupuk. kerupuk. Nanti setelah itu kita lanjut ke di mari lagi. Jadi kita Jadi harus- membagi-bagi waktu gitu, tidak meninggalkan salah satunya. Jadi transisi yang kami lakukan awalnya kami memulai dari yang paling awal, dari kita membeli bahan-bahan. Setelah itu kita diproduksi. Jadi kayak saya mulai belajar buat adonan, motong kerupuk, jemur kerupuk, sampai goreng kerupuk. Bahkan bungkusnya pun kita Bungkus pun juga kita harus tahu kita lakukan untuk kita tahu kedepannya akan mengambil keputusan seperti apa. Terus Setelah untuk itu, perubahan, untuk perubahan kami baru digitalisasi keuangan, digitalisasi keuangan itu. Jadi dulu bapak ibu itu masih secara konvensional, masih nyatet di buku kas itu. dengan cara mendigitalisasi keuangan itu kita jadi tahu cash flow-nya perusahaan itu Betul. seperti apa. Jadi kita punya data-data untuk menganalisis apa namanya kedepannya gimana. harus mengambil tindakan seperti apa gitu. Jadi di situ di keuangan itu kan juga udah terdata kita profit atau kita loss gitu. Jadi kita di situ bisa mengambil keputusan sebaiknya nanti kalau loss kita apa yang harus kita Apa yang harus kita ambil. ambil. Tuh, itu sih. Jadi sobat inspirasi, tips buat kamu yang mau bangun bisnis seperti kami, Pertama kita harus membangun batasan antara pekerjaan dan rumah tangga. jangan sampai dicampur aduk ketika kamu punya masalah sama Betul. suami di rumah terus kamu bawa pekerjaan Wah itu udah Bahaya. itu nanti pekerjaan jadi berantakan, kita nggak fokus gitu. Terus kita juga harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan pasangan ketika mungkin kita butuh bantuannya beliau nih soal apapun itu kita bicarakan aja, jangan kayak Jangan diem kayak terus tiba-tiba kamu nggak peka. Iya. Itu nggak berlaku ya di pas rumah di tangga couplener yang punya usaha. Betul. Gitu. Terus ini- quality time. betul, quality time itu sangat-sangat diperlukan. Karena Kalau nggak gitu, kita bakal burn out. Betul, kita 24/7 inget ya, kita 24/7. Kita harus Jadi membuat kita suasana yang berbeda setiap hari. Harapan kami untuk kedua bisnis itu adalah bisa dikenal banyak orang, terutama se-Indonesia kalau bisa. amin. Amin. Jadi tuh kayak pengennya saya tuh kayak orang-orang mau makan kerupuk bawang itu tahu Ingatnya ya gudang mawar aja gitu. Sama Kalau orang-orang mau makan dessert, snack gitu. Ya, di mari aja. Karena di mari semua ada. Betul. Tuh. Setelah itu untuk bisnis ini, Untuk kedua bisnis ini, kami ingin dua bisnis itu bisa autopilot, yaitu bisnis tetap jalan dan kita bisa jalan-jalan. Gitu. Terus untuk kita ke depannya semoga bisa terus sama-sama bisa membangun bisnis yang lebih banyak lagi, nggak cuman dua ini aja, mungkin bisa berapa puluh bisnis lagi, Amin. bisa terus saling mengerti, saling berkembang bersama, berproses bersama. Pesan buat sobat inspirasi yang masih takut mau nikah muda dan bisnis bareng. Yang pertama itu pastikan kalian saat menikah itu kalian sudah siap untuk membangun rumah tangga. Jangan cuman hanya menjadi partner bisnis, tapi juga menjadi partner seumur hidup. Karena mungkin kalau hubungan bisnis itu bisa diputus ya, tapi ketika hubungan pernikahan itu harus selamanya. Sampai akhirat. Terus kemudian carilah orang yang mau berproses bersama, yang mau belajar bersama, sehingga ketika nanti saat kamu membuka bisnis, kamu gagal,
dia nggak akan ninggalin kamu, tapi Selalu ada malah support. malah mensupport dan Saling selalu support. berjalan bersama beriringan. Buat sobat inspirasi, Kalau kalian mau ngerasain dessert, dessert, snack, snack, risoles, risoles, puding, puding, di mari aja. di mari aja. Karena di mari ada semua. Ada semua. Kalau kalian pengen ngerasain renyahnya kerupuk bawang, gurihnya itu Yang kerupuknya sudah halal MUI, yang udah BPOM, yang udah terdaftar mereknya, kalian bisa coba cari di kerupuk bawang Gudang Mawar. Sekian dari kami. Saya Rizky. Saya Malika. Semoga terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah muda, wow ternyata luar biasa ya. Seorang Mbak Malika dan juga Mas Rizky membuktikan bahwa ternyata menikah muda juga membawa rezeki yang sangat luar biasa. Sesuai dengan namanya Mas Rizky ya. Jadi jangan pernah takut untuk sobat inspirasi yang ingin menikah muda. Mulailah dengan niat dan keberanian bahwa kita akan menjalankan ibadah terpanjang yang dimana ini akan menjadi perjalanan hidup kita bersama nantinya. Dan tentunya mulai bisnis bersama pun di usia muda itu juga memiliki tantangan sangat luar biasa dan memiliki pengalaman yang tentunya juga perlu kita coba. Jadi sobat inspirasi semoga bisa mendapatkan banyak hal-hal, poin-poin penting dan mengambil hikmah dari Mbak Malika dan juga Mas Rizky sehingga bisa menikah muda dan punya bisnis bareng. Bareng dalam hidup, bareng dalam bisnis, dan bareng menuju jannahnya Allah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari channel kesayangan kita Inspirasi Berbagi. Ketemu lagi kita di lain kesempatan dan di episode yang sama kerennya hanya di Inspirasi Berbagi. Saya Om Andrea diundur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.